Legenda Sabdo Palon, penasihat raja terakhir Majapahit, konon Raja Jin Gunung Tidar. Sabdo Palon adalah sosok legendaris yang berasal dari tanah Jawa, tepatnya di Gunung Tidar, Jawa Tengah. Menurut beberapa sumber, Sabdo Palon adalah Raja Jin Gunung Tidar, sebuah gelar yang menunjukkan kekuatan spiritual dan kesaktiannya. Sabdo Palon dikenal sebagai penganut agama Hindu, Buddha terakhir yang dekat dengan Raja Majapahit pada masa itu. Ia memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan dan raja, dan seringkali memberikan nasihat spiritual serta panduan dalam berbagai aspek kehidupan kerajaan. Menariknya, Sabdo Palon juga seringkali dikaitkan dengan sosok Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, Semar dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Kedua sosok ini, baik Sabdo Palon maupun Semar, seringkali dianggap sebagai representasi dari kebijaksanaan dan spiritualitas yang mendalam dalam budaya Jawa. Namun, asal-usul Sabdo Palon tidak hanya terbatas pada legenda dan mitos. Saat ini, ajaran atau petuah Sabdo Palon telah dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat. Kitab ini berisi tentang kebaikan dan hikmah yang berasal dari leluhur tanah Jawa dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Sabdo Palon adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan umat Hindu dan Buddha di Jawa. Ia dikenal sebagai penasihat spiritual dan pandita sakti pada masa Brawijaya V memimpin kerajaan Majapahit. Sabdo Palon memiliki peran penting dalam kerajaan dan seringkali memberikan nasihat spiritual serta panduan dalam berbagai aspek kehidupan kerajaan. Sebagai penasihat spiritual, Sabdo Palon memiliki ilmu yang tinggi dan seringkali memberikan petunjuk dan arahan kepada raja. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Kedekatannya dengan raja membuatnya memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan dan keputusan yang diambil oleh raja. Namun, hubungan Sabdo Palon dengan Raja Majapahit tidak selalu harmonis. Ketika Brawijaya V memutuskan untuk memeluk Islam, Sabdo Palon merasa kecewa dan memutuskan untuk memisahkan diri dari kerajaan. Ia merasa bahwa keputusan raja untuk memeluk Islam adalah pengkhianatan terhadap agama dan budaya Jawa. Pada tahun 1404 Masehi, di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, terjadi sebuah pertarungan gaib yang penuh dengan nuansa spiritual dan mistis. Pertarungan ini melibatkan dua tokoh besar, yaitu Sabdo Palon dan Syekh Subahir. Syekh Subahir adalah seorang ulama yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmania untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sementara itu, Sabdo Palon adalah sosok legendaris tanah Jawa yang dikenal sebagai Raja Jin Gunung Tidar dan penasihat spiritual Raja Majapahit. Pertarungan antara Sabdo Palon dan Syekh Subahir berlangsung selama 40 hari 40 malam. Kedua tokoh ini sama-sama memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, sehingga pertarungan mereka berakhir imbang. Melihat hal ini, Sabdo Palon yang telah bersemayam di puncak Tidar selama ribuan tahun, akhirnya menawarkan gencatan senjata kepada Syekh Subahir. Pertarungan ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual dan kebijaksanaan. Kedua tokoh ini menggunakan ilmu dan pengetahuan mereka untuk saling menguji dan menantang satu sama lain. Meski pertarungan ini berakhir imbang, namun keduanya mendapatkan penghargaan dan pengakuan atas kekuatan dan kebijaksanaan mereka.
Perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subahir adalah momen penting dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa. Perjanjian ini terjadi setelah pertarungan gaib antara Sabdo Palon dan Syekh Subahir yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Karena kedua tokoh ini sama-sama memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, pertarungan tersebut berakhir imbang. Melihat hal ini, Sabdo Palon menawarkan perundingan kepada Syekh Subahir. Dalam perjanjian ini, Sabdo Palon memberikan beberapa syarat kepada Syekh Subahir. Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dengan cara paksaan. Kedua, para raja boleh memeluk Islam namun tidak boleh mengganggu adat istiadat dan budaya yang ada di Tanah Jawa. Perjanjian ini menjadi titik balik dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa. Meski berbeda keyakinan dan latar belakang, Sabdo Palon dan Syekh Subahir mampu menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Perjanjian ini juga menunjukkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Sabdo Palon adalah sosok yang dikenal sebagai penasihat spiritual dan pandita sakti pada masa Brawijaya V memimpin kerajaan Majapahit. Namun, ketika Brawijaya V digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo, Sabdo Palon merasa sangat kecewa. Menurut serat Dharma Gandhul, Sabdo Palon tidak bisa menerima perubahan ini. Ia merasa bahwa keruntuhan Majapahit dan penyebaran Islam adalah pengkhianatan terhadap agama dan budaya Jawa. Oleh karena itu, ia membuat sumpah bahwa ia akan kembali setelah 500 tahun, saat korupsi merajalela dan bencana melanda. Sabdo Palon dikenal juga karena ramalannya yang tertulis dalam Jangka Sabdo Palon. Ramalan ini banyak disebut dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon atau disebut juga Jangka Sabdo Palon. Serat ini ditulis seorang pujangga bernama Ronggowarsito. Dalam ramalannya, Sabdo Palon meramalkan bahwa setelah 500 tahun runtuhnya Majapahit, agama Islam akan hancur dan digantikan oleh agama Budi. Agama Budi adalah agama Jawa yang sudah berlaku secara turun-menurun, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Syair yang tertulis dalam Jangka Sabdo Palon berbunyi, Pepestene Nusa Tekan Janji, Yen Wus Jangkep Limang Atus Warsa, Kepetung Zaman Islame, Musna Bali Marang Ingsun, Gami Budi Madeg Sawiji. Arti dari syair ini adalah, takdir Nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Dalam syair tersebut disampaikan tanda-tanda alam dan sosial masyarakat yang akan muncul di zaman yang akan datang. Selain itu, serat ini konon juga meramalkan akan terjadi kekacauan pada akhir zaman. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdo Palon tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ramalan Sabdo Palon telah benar-benar terjadi. Namun, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ramalan Sabdo Palon telah benar-benar terjadi. Meski demikian, ramalan Sabdo Palon tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Jawa, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sabdo Palon seringkali dikaitkan dengan sosok Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, Semar dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Ia muncul bersama anak-anaknya, yakni Gareng, Petruk, dan Bagong. Menurut antropolog Paul Stange dalam penelitiannya pada 1988, Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar, yang dikenal sebagai Mahaguru di Tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi Panakawan,
kawan yang paham. Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Ia adalah penasihat bagi para Pandawa dan sering kali memberikan nasihat dan petunjuk yang bijaksana. Dalam konteks ini, Sabdo Palon dan Semar memiliki banyak kesamaan. Keduanya adalah sosok yang bijaksana dan memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Keduanya juga memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan petunjuk kepada para raja. Namun, meski Sabdo Palon dan Semar memiliki banyak kesamaan, keduanya juga memiliki perbedaan. Sabdo Palon adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan umat Hindu dan Buddha di Jawa, sementara Semar adalah sosok yang sangat dihormati dalam dunia pewayangan. Sabdo Palon, sosok legendaris tanah Jawa, hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Sebagian orang percaya bahwa Sabdo Palon adalah sosok nyata yang pernah hidup di masa lampau. Namun, sebagian lainnya percaya bahwa Sabdo Palon hanyalah sosok legenda yang diciptakan oleh masyarakat Jawa untuk menggambarkan sosok pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Saat ini, petuah atau ajaran Sabdo Palon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat. Kitab ini berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Kitab ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan seringkali digunakan sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.